Apa? Kamu jangan main-main, Put. Bang, Putri gak main-main. Ini beneran. Bianca koma. Dan secara medis, dia udah dinyatakan meninggal. Astagfirullahaladzim. Bianca. Abang sekarang doain Bianca aja ya. Semoga Bianca bisa cepat bangkit dari komanya. Abang pasti doain dia, Put. Tapi kayaknya abang harus kesana lihat keadaan dia. Bianca, stop dong. Udah kita pulang aja yuk. Ngapain sih kamu ngadu? Banyak banget. Tansih, memang gue tumpah kan. Lo tuh pada kenapa sih kalau gak suka ya pulang aja. Bianca, ya ampun. Udah dong. Tahu, Bio udah minum banyak banget. Bawa yang sini cepat gue. Bi. Ih, HP ini masih mati aja sih. Ih. Semua tuh gara-gara Putri, tau gak? Kenapa sih dia jelek-jelekin gue? Gue kan bisa jelasin kenapa gue injek-injek kuenya. Gue kan bisa tanya. Bius total aja dok. Tapi anak Bapak sudah cukup dengan anestesi lokal. Dan dia tidak bisa merasakan apa-apa. Saya minta dibius total aja dok. Oke. Tapi itu ada prosedur Pak untuk anestesi umum. Dan ada beberapa kali pemeriksaan terlebih dahulu terhadap tubuh pasien. Apakah fit untuk menerima anestesi umum? Saya rasa laksanakan saja bius total. Anak saya tidak ada riwayat sakit diabetes atau jantung. Tapi anak Bapak harus minum pramedisin dulu. Itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saya tidak mau melakukan tindakan sekarang karena saya takut darahnya semakin berkurang. Tidak, laksanakan saja. Saya tanggung jawab. Oke? Oke, baik. Sebagai bapaknya, Bapak harus mengisi formulir. Karena kami dari pihak rumah sakit tidak mau disalahkan. Iya. Mana formulirnya? Saya isi. Mana formulir? Bianca. Astagfirullah. Bianca. Kenapa dia? Dok, kenapa dia kan cuma luka ringan? Dok, kenapa jadi kayak begini, dok? Sabar, Pak. Sabar gimana? Dokter harus tanggung jawab. Ayo teman-teman, mulai berkumpul yuk. Baiklah anak-anak, sengaja Bapak kumpulkan kalian semua di sini untuk mendoakan kesembuhan teman kalian yaitu Bianca Diandra Pitt. Mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Permisi ya. Kasian banget ya Bianca. Bi. I'm sorry. Gue nyesel berantem sama lo kemarin dan please Bi. Assalamualaikum. Gimana keadaan Bianca? Ngapain lo kesini? Gak usah sok prihatin deh lo seneng kan Bianca koma? Tahu Put, lo tuh gak tahu kan Bianca kayak gini gara-gara apa? Ini semua tuh gara-gara lo Put, gara-gara lo. Lo pada tuh jangan ngaco ya.
Ini semua itu nggak ada hubungannya sama Putri. Asal lo tahu ya, kemarin waktu pesta cheers, Bianca itu minum Baileys sampai 1 botol gara-gara siapa? Gara-gara abang lo, Put. Abang lo itu nggak angkat teleponnya Bianca. Lo kan yang nyuruh. Kenapa sih? Lo masih dendam gara-gara kue lo gue injak? Iya Put, coba aja lo ngebiarin abang lo ngangkat teleponnya Bianca. Bianca tuh gak bakal mabuk, gak bakal ngejatuhin gelas di meja, tangannya gak bakal luka, dia gak bakal dibius, gak bakal dijahit nyampe koma kayak sekarang Putri. Berdiri banget. Pasti. Saudara, Om mau tanya sama kalian. Sewaktu kemarin kalian pesta kemenangan cheerleaders kalian, apakah Bianca ada mengkonsumsi minuman beralkohol? Jawab. Iya, Om. Berarti benar analisa kamu. Berdasarkan hasil tes darah Bianca yang mengandung alkohol, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab komanya Bianca adalah darahnya yang mengandung alkohol yang dimasuki zat anestesi untuk pembiusan. Ini memang sangat berbahaya. Jantungnya Bianca sudah tidak berfungsi. Seandainya selang inkubasinya dicabut, napasnya akan terhenti. Kita akan menghadapi kenyataan. Secara medis, Bianca sudah dikatakan meninggal. Bianca. Sabar ya Pak. Bapak harus sabar. Bianca! Aku percaya segala penentunya adalah Allah. Segala teori manusia nggak akan terjadi jika Allah menghendaki. Aku berharap Allah memberikan mukjizatnya untuk Bianca. Permisi ya. Bi. Yang lain tunggu sini semua ya. Pak, silakan Pak, tunggu sini Pak. Suster, pasang. Baik, pasang, Dok. pasang. Pasang aja cepat. Apa? Kamu jangan main-main, Put. Bang, Putri nggak main-main. Ini beneran. Bianca koma. Dan secara medis, dia udah dinyatakan meninggal. Astagfirullahaladzim. Bianca. Abang sekarang doain Bianca aja ya. Semoga Bianca bisa cepat bangkit dari komanya. Abang pasti doain dia, Put. Tapi kayaknya abang harus kesana lihat keadaan dia. Bang, lebih baik jangan dulu deh, Bang. Putri takut nanti malah memperkeruh suasana. Tapi, Put. Bang, Putri mohon. Situasinya masih nggak baik buat abang. Abang percaya kan sama Putri? Enggak, Put. Abang tetap harus kesana sekarang. Bang, jangan nekat. Bang! Put, udahlah biarin aja bang lo kesini. Kesian juga dia, daripada dia kepikiran. Iya sih, aku ngerti perasaan abang aku. Cuman aku nggak mau kalau kedatangannya nanti malah bikin Rasti dan Dara makin nyalahin dia. Terus akhirnya papanya Bianca tahu. Ya juga sih. Dok, saya akan bawa anak saya ke rumah sakit. Rumah sakit di Singapura. Dok, saya nggak tahu
peduli resikonya apa, Dok? Dok, dengar saya, Dok. Saya sudah sangat lelah berdebat dengan Bapak. Saya sudah berulang kali katakan. Kalau ini punya resiko, sangat berisiko. Bapak pikir dengan mengeluarkan pasien dari ruang ICU dan membawa berangkat ke luar negeri menggunakan pesawat terbang dengan kondisi pasien yang koma, sesuatu yang mudah. Saya akan bayar mahal, Dok. Dok. Bukan itu. Berapapun yang Bapak bayar, itu tetap beresiko. Tubuh Bianca sangat rentan. Salah prosedur sedikit, resikonya bisa menghilangkan nyawanya. Itu Bapak harus tahu. Saya yakin bisa dilaksanakan, Dok. Saya yakin sekali. Asal kita kerahkan dokter-dokter yang ahli dalam pemindahan itu, saya yakin ini bisa dilaksanakan, Dok. Bapak harus percaya sama saya. Itu percuma, karena itu bukan solusi. Terus solusinya apa, Dok? Dengan membiarkan Bianca, anak saya, koma selama hidupnya. Itu solusinya, Dok. Seharusnya Bapak yakin kalau satu hari mukjizat itu akan datang untuk menyembuhkan anak Bapak. Atau Bapak memilih pilihan yang kedua? Saya nggak mau dua-duanya, Dok. Saya tidak percaya pada mukjizat, dan saya tidak mau anak saya mati percuma. Yang saya tahu, teknologi sekarang sudah canggih, Dok. Orang-orang sudah pintar dalam ahlinya. Dan saya yakin ini bisa. Saya yakin. Baiklah, kalau memang itu yang Bapak yakini. Tapi ingat, saya tidak akan ikut bertanggung jawab kalau terjadi satu hal. Seharusnya Bapak berkaca pada peristiwa kemarin. Karena ego dan kecerobohan Bapak, sehingga membuat anak Bapak mengalami koma. Permisi. Dok, ini bisa, Dok. Kamu yang menyebabkan Bianca seperti ini. Kalian bertanggung jawab. Maksud Om? Jangan belagak bau. Gara-gara kalian Bianca sampai koma seperti ini. Gara-gara kalian. Katanya kalian tuh teman baik. Kalau kalian teman baiknya Bianca, kok kalian biarin sih Bianca minum alkohol seperti itu? Dilarang dong. Om minta kalian pergi dari sini. Om tidak mau melihat muka kalian lagi. Dan jangan pernah kalian datang menemui Bianca lagi. Pergi kalian. Pergi. Sabar ya, Om. Istighfar. Iya, Bud. Om, Om gak apa-apa. Om cuma sesak sedikit saja. ya Om. Itu mungkin karena Om terlalu emosi. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Jangan biarkan emosi itu menguasai diri Om. Karena nanti Om jadi gampang sakit. Kalau nanti Om sakit, siapa yang jagain Bianca? Om tahu. Om tahu. Tapi yang Om bingungkan, di saat Om susah, Om tidak punya uang, segala macam masalah Om bisa hadapi, Om selesaikan. Dan sekarang, Om punya uang, Om kaya raya. Tapi Om tidak bisa menolong anak Om sendiri.
Maaf kalau Putri lancang. Mungkin Allah menghendaki cara lain untuk menyelesaikan masalah yang sedang Om alami saat ini.